Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ketemu dan berjumpa di dalam daring MGMP Fisika Kodia Pekanbaru. Apa kabar semuanya Bapak Ibu yang berbahagia? Semoga kita selalu sehat dan dilindungi dari segala musibah yang kita hadapi saat ini. Jumpa di dalam daring ini. Sebelum kita melanjutkan kepada materi-materi yang ingin kita bahas pada daring MGMP kita ini, online MGMP kita ini, mungkin ada dari Bapak dan Ibu usulan ataupun pendapat, ya kami persilakan dengan segala hormat. Ada Bapak Ibu yang lain, silakan. Kalau ada umpamanya masukan. Kalau nggak ada, ya boleh kita beralih kepada RPP, Pak. Untuk membahas RPP. Untuk RPP, saya coba sharekan dulu Bapak Ibu ya. RPP. Ya, ini RPP-nya agak-agak kecil, tidak ketampakan kali. Cuma saya hanya menyampaikan item-item yang paling mendukung. Jadi RPP yang diminta dalam satu lembar itu yang pertama RPP-nya harus berisikan identitas. Identitas ada identitas sekolah, mata pelajarannya ada, kemudian kelasnya harus ada, kemudian kalau bisa ada materinya. Nah, itu kira-kira untuk RPP. Yang pertama bagian yang harus kita masukkan Bapak Ibu ya. Kalau yang paling diutamakan lagi dalam RPP adalah tujuan pembelajaran. Jadi kita buat tujuan pembelajaran seminim mungkin sesuaikan dengan kondisi COVID yang ada sekarang ini. Item yang ketiga itu yang diminta lagi adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran mulai kita dari bahan, kemudian lanjut kepada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang terakhir, item yang paling mendukung di dalam RPP satu lembar adalah penilaian. Nah, penilaian kita bagaimana? Nah, yang disorot adalah langkah-langkah pembelajaran. Dalam langkah pembelajaran itu yang paling diutamakan adalah bagaimana kita membuka pembelajaran, kemudian bagaimana kita menggunakan waktu seefisien mungkin dalam pelajaran itu, apa yang kita gunakan dalam daring, dalam online, bisa menggunakan WA, bisa menggunakan nanti katanya Instagram, atau menggunakan media-media lain yang sifatnya bisa berhubungan dengan siswa. Zoom paling diutamakan baik itu Google Meeting atau Webex dan atau yang webinar dan sebagainya. Tapi yang sifatnya meringankan daripada anak kita. Nah, ini yang paling utamakan dalam langkah pertama. Karena kita ingin menyapa daripada anak-anak kita dalam pembelajaran. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada langkah pembelajaran sedalamnya lagi adalah untuk mengedarkan apakah mereka mengerjakan tugas dalam 1 hari, dalam 2 hari, atau dalam 1 minggu. Nah, ini tentu melalui LKPD atau LKS atau melalui job set kalau praktek dia atau melalui unjuk kerja dan sebagainya. Nah, setelah itu lagi kita memantau pemimpin mereka bukan melalui Zoom, bukan melalui Webex, dan bukan melalui Google Meeting, tapi adalah melalui WA atau Instagram atau melalui telepon. Nah, setelah artinya terjadi jalinan hubungan seperti itu, baru kita lanjutkan dengan penilaian. Penilaian di akhir bisa penilaian melalui mereka mengerjakan LKPD, LKS, atau jobset atau unjuk kerja. Baru yang terakhirnya kita memberikan penilaian. Nah, itu yang diinginkan cuma di dalam RPP satu lembar yang diinginkan oleh masyarakat kita. Itu Bapak Ibu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang menambahkan, saya sangat senang kalau kita berkolaborasi. Silakan Bapak Ibu. Jadi nggak lagi perlu 4 lembar, 5 lembar yang sebanyak ini, gitu kan? Yang selama ini kita buat sampai 5 lembar penuh tas kita dengan RPP dan kumpulkan, bingung kalau sekolahnya menulisnya, gitu kan? Apalagi nanda tangannya, apalagi koreksinya. Itu kira-kira Bapak Ibu, gitu kan? Nah, kalau mana tahu di RPP satu lembar bisa jadi unggulan Bapak Ibu, bisa nanti masuk kepada Kemendikbud. Nah, kita berbagi di Kemendikbud yang dibutuhkan RPP satu lembar. Kemarin banyak yang kawan-kawan kita yang sudah ikut fisika bukan hanya fisika yang di kota saja, tingkat SMP, tingkat sanawiyah, tambah tingkat aliyah, tingkat SMK, malah ya Nusantara ada banyak yang ikut. Kita juga bisa menilik atau melihat berbagi di Kemendikbud itu RPP yang bagus. Nah, RPP-nya pada umumnya adalah satu lembar. Dan itu yang dibuat sekarang ini. Tapi kalau ada juga yang menggunakan uangnya 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, tergantung pada uraian kegiatan pembelajarannya. Itu dari saya Bapak Ibu, mungkin ada yang menambahkan, sangat saya tunggu-tunggu gitu kan dari kawan-kawan yang sudah berkecimpung di RPP, mungkin please silakan kita berbagi gitu kan sebagai referensi kita supaya
fisika kita ya minimal SMK Kota Pekanbaru gitu kan menjadi patokan dan tidak kita rancu lagi dalam ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau masukan? Bu Haring, udah lama tak pernah ketemu gitu kan? Ada masukan? Pak, kalau mau banyak begini Pak, Ya. Anak kita kan banyak dari daerah nih. Iya silakan. Kita bukannya dari daerah, kadang Ya. dari di sana tidak ada. Jadi sistem daringnya gitu, sistem pembelajarannya. Kadang kita menggunakan sistem Zoom atau pakai daring, tapi sekali sekali atau memang ada yang tidak ada sinyal sama sekali. Mana kayak gitu Pak? Iya betul Bu. Kalau Bapak Ibu yang lain ada bisa kira masih masukan? Kalau saya berbagi aja Bu ya, berbagi. Kebetulan ada beberapa sekolah yang saya coba tanyakan gitu Bu ya. Umumnya lebih kurang sekitar 80% anaknya daerah. Ada yang tinggal di sawit, ada yang tinggal di kebun karet gitu kan. Malah ada yang tinggal di dekat-dekat tepi air yang jauh dari tower sinyalnya gitu kan. Jadi mereka pada umumnya menggunakan daringnya sistemnya telepon biasa. Jadi SMS biasa dipakai. SMS. Jadi kalau yang kayak kita ini Zoom nggak bisa nyampe sama mereka. Nah, jadi mereka menggunakan SMS biasa, HP biasa saja. Gurunya mengirimkan tugas, kemudian tugasnya itu anak itu hanya boleh dikatakan di foto pun tidak, gitu kan? Hanya diberikan SMS, kemudian dia mengisi SMS, kemudian diterima oleh gurunya, dan itulah yang dinilai. Jadi kalau ada diminta gambar, disuruh praktek, memang tidak ada. Paling-paling dia membuat langkah di SMS-nya, HP biasanya itu langkah-langkah ditulis ketik biasa saja. Itu ya yang tinggal di daerah biasanya jauh. Terima kasih Bapak. Jadi kalau menggunakan WA, tak mungkin kayaknya WA kan di HP-nya kadang nak plug kamera, alasannya ekonomi Pak katanya gitu. Nggak mungkin ada yang Bapak Ibu yang tinggal jauh di daerah. Ada Bapak Ibu mungkin ingin yang bisa berbagi. Tapi kalau yang untuknya sekolah-sekolahnya kita yang boleh katakan dekat dengan kota, towernya, komselnya bagus, jaringnya bagus, gitu kan? Ya ini kalau Zoom ini main mereka kan. Malah Bu kalau nggak salah kan, yang juara 1 di sekolah biasa, yang biasa tatap muka kita biasa dulu. Sekarang dia tinggal di daerah yang jauh, gitu kan? HP payah, gitu kan? Kemudian tengok Zoom juga payah. Itu berubah ring daripada peringkatnya Bu. Kalau nggak diurutkan melalui aja, malah jari juara 1 jatuh jadi juara 6. Malah anak yang kota yang jarang boleh dikatakan dapat 10 besar karena dia sering menggunakan Zoom, mengikuti pelajaran gitu kan. Kemudian juga sering memiliki gambar, malah dia yang juara 3, juara 4. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu. Oke, baik, itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu kendala kan untuk Pak. Iya betul. Ini karena kayaknya Zoom kita dibatasi oleh waktu, Bapak Ibu, mungkin ada informasi yang khusus yang sifatnya lagi bisa ditambahkan. Ini time-nya udah mau out ini kan. Kita hanya kalau Zoom itulah penyakitnya Bu ya. Hanya dibatasi 45 menit dan 40 menit sudah dikirim kita punya. Ya gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau Google Meet yang kata Pak Rahman tadi itu, Google Meeting tadi itu bisa waktunya lewat daripada 40 menit, lewat daripada 45 menit. Bisa 1 jam, 2 jam. Itu kira-kira. Iya Bu ya, Ibu mungkin ya sudah juga mengalami gitu kan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada kira masukan? Silakan Bapak Ibu yang menyapa masing-masing. Mungkin ada dari Ibu Nela dulu, silakan menyapa kawan-kawan. Atau lanjut dari mana saja, dari Bu Hari kan juga silakan. Bu, oke, silakan Bu Nela. Ini kita kan udah lagi kumpul nih Pak. Iya, silakan. Baiknya kalau kita buat rencana selanjutnya. Baik. Bulannya Pak. Ya, biar GP kita jalan. Mana yang lain? Kalau saya intinya setuju gitu kan. Kalau bisa kita planning sekarang untuk akan datang apa yang kira-kira gitu kan, yang kita coba dan nggak usah setiap minggu nanti habis pulsa kita kan. Kalau bisa boleh satu kali sebulan. Kita jalan. Bisa satu kali sebulan. Wah.
Untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa kita manfaatkan Google Meet, Pak Zakir. Oh baik Pak, setuju. Yang dibahas apa kira Pak? Apa? Yang dibahas apa kira Pak Rahmat? Oh, kalau saya sih ini karena kemarin itu tuh ada dapat ilmu mengenai animaket.com, mungkin bisa kita rubah, kita pindahkan PowerPoint kita, ya slide PowerPoint kita itu tuh ke Animaket. Jadi mungkin kita bisa upload dalam bentuk video, ya kita upload, kita rekam suara kita, bisa kita sisipkan di sana. Jadi tetapi yang kita cobalah dulu seperti apa bentuknya nanti. Betul. Nah, jadi dia ada bentuk bergerak animasi ataupun tulisan-tulisan. Jadi anak itu tuh kita upload ke Google Classroom. Kalau kita pakai Google Classroom, nanti mereka belajar dari situ aja dulu. Nah, baru nanti kita mungkin Bapak Ibu juga dalam menyusun soal kita manfaatkan Google Formulir atau Google Form. Seperti Pak Zakir buat absensi kita hari ini. Setuju sekali Pak, setuju, sangat setuju kali. Animasi mungkin yang bagi mungkin atau ada Bapak Ibu kemarin yang ikut pembatik yang dilaksanakan di LPMP gitu kan, pembatik gitu kan, atau ada ikut gitu kan. Wah bagus sekali kalau ilmunya diterapkan gitu kan. Di situ juga ada penggunaan animasi bukan hanya yang sekedar PowerPoint aja kita gunakannya Pak ya, tapi animasinya sudah cukup canggih gitu kan. Nah, seperti yang sempat sampaikan oleh Pak Rahmat tadi, ada juga menggunakan AS2, AS3 gitu kan. Wah, mantap sekali. Gitu kan, sangat senang kita. Jadi hidup seolah PowerPoint kita itu. Ya setuju. Nanti kalau bisa kami minta lihat Pak Rahmat hanya sebagai pembicara utama. Siap. Boleh kan Pak, izin? Oke, biar saya hostnya Pak. Saya hostnya nanti. Wah, biar saya dari saya. Nah. Iya. Izin ya Pak ya, boleh ya? Insyaallah. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Pak, gini, kita pakai Google Meet ya Pak ya? Baik, siap. Itu Pak, nanti waktu Setuju. Iya. Ya, ini paling ya. Betul. Nah, yang paling ya, boleh katakan inilah silaturahmi kita gitu kan. Ya, baik ya Bapak Ibu ya. Baik, setuju kali Pak Rahmat. Saya siap nanti untuk jadi membuat bannernya gitu kan. Membuat bannernya kembali gitu kan. Nanti sekali saya saja hostnya gitu kan, Pak Rahmat sebagai pemanjarinya, nanti Bu Nelanya ya boleh katakan ya mau mendukung dari belakang. Oke Bu Nela dan kawan-kawan yang lain semuanya. Baik, kawan yang lainnya ingin menyapa kawan, silakan salam. Ya, mengingat waktu yang telah membatasi kita dengan Zoom, Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin saya untuk menutup acara. Kita sampai di sini, kita ketemu lagi di talk show yang kedua, insya Allah. Dan jika ada kesalahan dan kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pertemuan selanjutnya.